Selamat berjumpa dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 28 September 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Memerangi Diri Sendiri. Firman Tuhan terambil dalam Efesus 6 ayat 11 sampai dengan ke-12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa di dalam hidup ini adalah sebuah peperangan, dan peperangan yang tersulit adalah memerangi diri sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berkenaan dengan perang kita dikhawatirkan dengan tidak berhentinya, bahkan semakin membesar peperangan antara Uni Soviet Rusia yaitu dengan negara Ukraina, dan di sini terlibat ada dua kubu kekuatan. Bagaimana Ukraina didukung oleh NATO dan Amerika Serikat, sementara negara Rusia didukung oleh China, Korea Utara, oleh Vietnam, dan beberapa negara aliansinya. Kalau ini tidak hati-hati akan menjadi peperangan dunia. Kalau kita boleh katakan, apa penyebab daripada semua peperangan? Berbagai macam persoalan yang ada dalam dunia ini tidak hanya bersangkut paut dengan peperangan antar negara, tapi mungkin peperangan saling membinasakan, saling menghancurkan, saling membunuh di dalam artian yang lebih luas, tidak hanya membunuh fisik. Itu terjadi di mana-mana, antar keluarga, antar kelompok, antar organisasi masyarakat, bahkan dalam lingkup yang kecil, dalam bertetangga, di dalam kemudian relasi satu dengan yang lain. Kita melihat terjadinya peperangan. Peperangan, maka tujuan akhir dari peperangan adalah membinasakan, menghilangkan, membuat tunduk, mempermalukan, menundukkan, kemudian menghabisi. Itu adalah dampak daripada peperangan. Kalau kita boleh belajar dalam firman Tuhan pun, peperangan kita itu dikatakan melawan penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah, penguasa-kuasa, yaitu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Di sini dikatakan tentang roh-roh jahat. Lalu kalau dikaitkan pada ayat 11 dikatakan melawan tipu muslihat iblis. Dan iblis dikaitkan dengan roh-roh jahat yang ada di udara. Dan kata roh di sini tidak single tapi plural. Jadi iblis itu memang bukan tunggal tapi jamak. Jumlahnya tentu tidak bisa dihitung dengan angka karena dia roh sifatnya, tapi dia jumlahnya lebih dari satu. Iblis beserta dengan pengikut-pengikutnya. Tetapi yang menjadi masalah, apakah karena iblis seseorang itu jatuh dalam dosa? Apa faktor utamanya? Faktor utamanya adalah diri sendiri. Di dalam kendali membuka dan menutup pintu, kuncinya ada pada diri setiap kita masing-masing. Tatkala kita membuka pintu kepada Kristus dan kebenarannya, maka yang akan bertata di dalam hidup setiap kita masing-masing adalah Kristus dan firman-Nya. Tatkala kemudian kita membuka pintu, yang bertata di hidup kita adalah roh-roh jahat, yaitu iblis beserta dengan antek-anteknya, maka iblis akan menguasai kita. Maka peperangan yang paling sulit adalah bagaimana kita punya sebuah kemampuan dengan anugerah dan pertolongan Tuhan membuka dan menutup pintu secara benar dan tepat, mengizinkan siapa yang siogianya menjadi pimpinan dalam hidup kita. Kalau salah izin, salah membiarkan, salah menutup dan membuka pintu, maka kita akan masuk ke dalam ketaatan kepada iblis dan roh-roh jahat yang ada di dunia ini. Namun tatkala kita membuka pintu kepada Kristus dan firman-Nya, maka yang bertata adalah firman Tuhan dan Kristus beserta dengan seluruh kebenarannya. Dampak yang ditimbulkan bagaimana? Dampak yang ditimbulkan kalau kemudian setan, iblis, dan roh-roh jahat yang ada di udara ini menguasai kita, yang terjadi adalah sebagaimana dalam Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapamu. Sejak semula dialah pembunuh manusia. Pembunuh dalam artian yang lebih luas, mematikan seluruh hati nurani kita, mematikan relasi kita dengan Tuhan, memutuskan hubungan dengan semua unsur-unsur kebenaran firman Allah yang siogianya menyatu dalam diri kita, yang siogianya mengendalikan kita, yang siogianya memimpin kita, yang siogianya adalah menuntun kita.
Maka peperangan yang paling besar dan paling sulit adalah memerangi diri sendiri. Antara kehendak dalam keberdosaan dan kemudian kehendak untuk ketaatan kepada Allah. Sewaktu seseorang tidak sanggup memerangi dirinya sendiri, maka yang keluar dalam dirinya adalah keberdosaan dalam segala bentuk dan ekspresinya. Sebagaimana dalam Keluaran 20, membunuh, mencuri, berzina, bersaksi dusta, mengambil hak orang lain, menyebut nama Tuhan sia-sia, tidak menguduskan hari Sabat, tidak menghormati orang tua. Maka semua tindakan-tindakan buruk. Karena tidak ada sebuah ajakan, bujukan dari kuasa gelap, roh-roh jahat yang ada di udara dan iblis untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Semuanya adalah keburukan. Tetapi seseorang tatkala dia kemudian membuka dirinya hanya kepada Kristus dan firman-Nya, maka yang menguasai dirinya adalah kebenaran, yang menguasai dirinya adalah terang, yang menguasai dirinya adalah firman Allah, yang menguasai dirinya adalah titah-titah dan peraturan-peraturan Tuhan yang dilaksanakan. Titah, peraturan, firman yang datang dari Tuhan akan membawa kebaikan, membawa keindahan, membawa berkat, membawa terang, membawa anugerah, membawa kasih Kristus kepada dunia ini. Namun tatkala kita membuka diri kepada roh jahat yang ada di udara, dengan iblis beserta dengan seluruh pengikut-pengikutnya, maka yang kita lakukan adalah keburukan, kegelapan, penyimpangan, fitnah, merugikan orang lain, melakukan tindakan-tindakan yang membuat orang lain itu mengalami sebuah kehidupan dalam kepahitan, menggosipkan, melakukan penghinaan, melakukan intimidasi, melakukan tekanan, melakukan teror. Itu adalah perbuatan iblis. Maka sesungguhnya sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, yang tersulit adalah memerangi diri sendiri. Bagaimana kita cara memerangi diri sendiri? Adalah menundukkan diri kepada Tuhan. Tatkala seseorang menundukkan diri kepada Tuhan, dia akan hidup dalam kebenaran. Dia akan menjadi orang yang rendah hati. Dia akan menjadi orang yang penuh dengan kasih. Dia akan menjadi orang yang bijaksana. Dia akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Dia akan menjadi orang yang menjauhkan diri dari kemalasan. Dia akan menjadi orang, pikiran dan perasaannya murni, bersih, karena sudah dibasuh oleh darah Kristus dan bilur-bilurnya kita sembuh dari berbagai macam dosa. Dengan demikian sahabat seperjalanan, kalau ada sebuah persoalan, orang berdosa akan menyalahkan orang lain, memerangi orang lain, menyerang orang lain. Tetapi orang yang sudah dijamah, disentuh oleh Roh Kudus dan kuasanya, dia akan memerangi diri sendiri. Apa yang kurang di dalam diri, apa kesalahan yang dilakukan, apa dosa yang sudah diperbuat, maka setiap hari dia akan terus bercermin, merefleksikan dirinya di hadapan firman Allah. Dosa apa yang sudah aku buat sepanjang hidupku? Dan dia akan berjuang bagaimana mengurusi kekurangan diri sendiri dan bukan mengurusi kekurangan orang lain. Bagaimana mengatasi persoalan dosa-dosa diri sendiri dengan pertolongan Tuhan dan bukan membicarakan dosa-dosa orang lain, apalagi menghakimi orang lain. Siapa kita yang berhak menghakimi? Hakimnya sesungguhnya adalah Allah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berjuanglah agar kita menjadi orang yang pandai memerangi diri sendiri dan bukan memerangi orang lain, dan bukan menghakimi orang lain, dan bukan menyerang orang lain. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.